Oke, selamat datang kembali murid-muridku. Nanti kalau ketemu Mister, jangan kaget kalau Mister panggil, "Hai son, hai daughter." Nah, gitu ya. Karena bagi Mister, I'm also a father. Oke, saya juga punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi saya kepengen punya ikatan khusus dengan kalian bahwa kalian bukan cuma murid Mister yang bisa Mister perintahin, kerjakan ini, dengarkan saya, buat rangkuman, tugasnya ini. Tidak. Hubungan yang baik antara seorang pengajar itu tidak luput bahwa dia adalah juga sebagai orang tua. Kalaupun misalnya dia juga masih bujangan atau masih single, he or she is your brother or your sister. Oke, jadi kita adalah suatu keluarga besar. Karena kalau image itu udah berubah, image itu sudah tidak mempunyai temboknya, maka akan mudah bagi kalian untuk bisa meresap apa-apa saja materi yang kami berikan buat kalian. Nah, kita masuk ke topik di season 2 ini. Masih di bab 1, Mister akan berbicara tentang tujuan restoran, aspek-aspek restoran, dan produk-produk restoran. Jadi di sini kita akan lebih memperdalam lagi tentang restoran. Agak sedikit menyimpang dari panduan buku Food and Beverage-nya yang kelas 11 ini di bab satunya, karena Mister pengen penekanan restoran itu kalian lebih dalam. Enggak hanya kita mengambil kulitnya saja, tapi tahu sampai detailnya gitu ya. Nah, jadi Mister juga sudah diskusikan dengan kepala prodinya, yaitu Mister Teguh untuk jurusan APH, dan juga sudah diskusikan sama Pak Kepala Sekolah kita tercinta, Pak Darmawan, dengan tema yang diberikan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, Bapak Nadiem Karim. Siswa dan guru harus merdeka baik dalam mengajar dan belajar. Nah, untuk itulah kami diberi kebebasan untuk mengambil kurikulum yang terbaik, enggak hanya berdasarkan dari satu buku, ini pembelajarannya kalian belajar sampai tuntas, tidak. Kita bisa mempunyai ruang untuk, saya mau ngasih materi yang lebih detail lagi ke muridnya, boleh nggak? Silahkan Pak, selama itu baik buat murid dan selama itu baik buat kurikulum pendidikan, jalankan. Inilah yang namanya kemerdekaan dalam mengajar dan belajar. Kita lanjut. Sekarang kita akan berbicara, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ya, sejarah restoran dan bar. Nah, pembahasan konteks materinya tetap, yaitu restoran. Kontennya yang bertambah. Kontennya kita lanjut tentang tujuan restoran, aspek-aspek restoran, dan produk-produk restoran. Apa sih tujuan restoran? Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan dan membuat puas para konsumennya. Berdasarkan aspek dasar keberadaan, restoran memiliki 4 tujuan berikut. 1. Perdagangan. Restoran berfungsi sebagai jasa penjualan dan pelayanan kepada pelanggan dari jenis produknya. Tujuan yang kedua adalah keuangan. Restoran menjaga kelancaran dari berlangsungnya kegiatan merupakan perputaran dari biaya penanaman modal. Nah, selanjutnya berbicara tentang kedudukan. Pengoperasian restoran yang utama adalah menyajikan berbagai jenis makanan dan penampilan suasana ruang restoran. Dan yang keempat adalah kepraktisan. Restoran dalam penyusunannya menarik perhatian. Penyajian dan pelayanan dari jenis usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan. Itulah tujuan-tujuan daripada restoran. Yang berikut, kita akan berbicara tentang aspek-aspek restoran. Restoran yang dioperasikan di masing-masing tempat tidaklah sama gitu ya. Baik dari segi jumlahnya maupun jenisnya. Hal ini tergantung dari besar kecilnya restoran yang didirikan, kemampuan perusahaan, serta persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Keberhasilan restoran dapat dilihat bila restoran tersebut memenuhi aspek-aspek. Yang utamanya adalah menentukan keberhasilan operasional suatu restoran. Lantas aspeknya apa aja, Mister? Oke. Dalam hal ini aspeknya adalah G factor atau G factor. Apa tuh G factornya? G1 adalah good. Makanan yang disajikan kepada tamu dalam keadaan fresh, sistem pengelolaan yang baik, penyimpanan bahan yang baik, peralatan dan perlengkapan berkualitas tinggi dan higienis, cita rasa makanan baik akan sesuai dengan lidah pemesanannya. Itu adalah faktor dari G1. Dan G2, good yang kedua adalah good location dan parking facility. Lokasi restoran harus strategis, di mana faktor mengenai lokasi ini dijadikan pedoman bila mendirikan usaha restoran. Namun untuk restoran yang dibuka sebagai fasilitas, ngerti ya, restoran dibuka sebagai fasilitas. Umpamanya adalah bangunan mall, ada restorannya. Terus bangunan hotel, ada restorannya. Itu yang dimaksudkan dengan restoran dibuka sebagai fasilitas. Karena itu hotel atau gedung yang memfasilitasi restoran ini tidak dapat mengabaikan faktor-faktor ini. Begitu juga dengan keamanan kendaraan yang diparkir di luar hotel atau gedung tersebut. Oleh sebab itu harus mudah terlihat, mudah dijumpai, memiliki daya tarik dengan pemilihan warna atau ornamen khusus, serta tidak berada pada lokasi yang jauh. Itu G2. Sekarang G3, oke. Good yang ketiga adalah good ambience. Suasana yang nyaman, yang menyenangkan, perlu diciptakan melalui penampilan interior dan eksterior yang seimbang, serta dekorasi yang digunakan. Pemilihan warna dan fasilitas yang lengkap seperti toilet, kursi, meja yang punya kualitas baik, table setup yang lengkap, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke G4. Good yang keempat apa itu? Reputation. Good reputation. Restoran juga harus memiliki reputasi yang baik yang memiliki pelayanan, pengelolaan, prestasi, dan lain-lain. Sehingga menjadi buah bibir bagi masyarakat dan tamu. Tentunya dengan reputasi yang baik. Dan yang terakhir adalah G5. Apa good yang kelima ini? Adalah good pleasure and courteous. Tata saji dilakukan dengan begitu mengesankan, menyenangkan dan memuaskan. Pramusaji dapat memberikan sugesti pada tamu mereka yang kurang memahami keinginannya dan menyajikan makanan dengan tata saji yang berkualitas, tentu saja dibalut dengan sopan dan ramah. Oke. Jadi melalui faktor 5 good tadi, diharapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan suatu restoran, yakni mendapatkan keuntungan dan memberikan kepuasan bagi para tamu, dapat tercapai. Kemampuan karyawan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan tamu dapat digunakan untuk mengangkat citra dan mempertinggi reputasi restoran, di samping kelengkapan fasilitasnya. Dan poin yang ketiga, yaitu produk restoran. Apa sih yang diproduksi restoran? Kalau yang diproduksi pabrik Indomie, ketahuan Indomie. Nah, produk yang dihasilkan restoran totalitas adalah makanan dan minuman, dan seperangkat atribut lainnya. Yang termasuk di dalamnya adalah rasa, warna, aroma makanan, harga, nama makanan dan minuman, reputasi restoran, serta jasa pelayanan dengan keramah tamahan yang dapat diterima guna memuaskan keinginan pelanggan. Sekarang kita mengacu kepada pendapat ahli, yaitu Bapak Sukresno di tahun 2008. Dia mengatakan bahwa ada 3 produk yang dipasarkan oleh restoran. 1. Makanan dan minuman pastinya. Yang kedua, pelayanan atau service.
termasuk cara pelayanan keramah tamahan karyawan, valet parking, perhatian khusus seperti mengadakan acara ulang tahun, memberikan hiburan, komplementari foto untuk pelanggan, dan yang ketiga adalah suasana, ambience tadi, yang termasuk tema lighting, seragam, pekerja-pekerja di restorannya, furniture, kebersihan perlengkapan, dekorasi, dan penataan meja. Oke, kita sudah nyampe ke hampir poin isinya sebuah restoran. Jadi Mister harap dari kalian yang sudah mendengarkan tadi, kita membahas apa tadi? Tujuan restoran, aspek-aspek restoran, dan produk-produk restoran. Oke, jangan lupa komunikasi dua arah. Make your resume, buat catatan kecil apa yang sudah kalian dengarkan, buat note di situnya, karena biasanya Mister 3 atau 4 kali untuk mengedarkan video ke murid-murid, saya langsung memberikan tes. Nah, jadi Mister harap setiap ada video yang Mister upload atau guru-guru lain pun yang upload, respect bahwa nggak mudah guys menjadi YouTuber seperti mengikuti program webinar ini gitu ya. Jadi kalian harus ikut menyimak seperti belajar di kelas gitu kan. Jangan lupa tujuannya tadi apa? Tujuan restoran, aspek restoran, dan produk-produk restoran. Don't forget, make your resume. Oke, thank you sudah mendengarkan, dan salam hormat buat keluarga. Stay focus, stay healthy, and stay smart. Salam dari SMK Medland.